Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mutia Natarani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji potensial antimikroba dengan metode difusi. Sebelum saya masuk ke prosedur, di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih pengertian dari uji potensial antimikroba. Pengertian atau deskripsi dari uji potensial antimikroba berdasarkan literatur adalah suatu teknik untuk menetapkan suatu potensi antibiotik dengan mengukur efek senyawa tersebut terhadap pertumbuhan mikroorganisme uji yang peka, dan sesuai efek yang ditimbulkan pada senyawa uji dapat berupa hambatan pertumbuhan. Adapun media yang digunakan dalam uji potensial antimikroba itu ada dua. Yang pertama yaitu di dalam tabung reaksi menggunakan metode nutrien agar yang berisi NaCl steril. Sedangkan yang kedua di cawan Petri metode MHA atau Müller-Hytten agar. Nah, selain media yang digunakan juga di sini ada metode penanaman bakteri. Metode penanaman bakteri juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah spread plate, yang kedua adalah pour plate. Apa sih arti dari spread plate? Spread plate adalah suatu teknik di dalam menumbuhkan mikroorganisme di dalam media agar dengan cara menuangkan stok kultur bakteri di atas media agar yang telah memadat. Kelebihan teknik ini adalah mikroorganisme yang tumbuh dapat tersebar merata pada bagian permukaan media agar. Sedangkan pour plate adalah teknik untuk menumbuhkan mikroorganisme di dalam media agar yang masih cair dengan stok kultur bakteri, sehingga sel-sel tersebut merata dan diam baik di permukaan agar ataupun di dalam agar. Itu menurut Harley and Prescott tahun 2002. Nah, alat yang digunakan dalam uji potensial antimikroba itu ada jarum Ose, tabung reaksi, rak tabung reaksi, 4. Puncher burner, 5. Inkubator, pipet, cawan Petri, kapas lidi steril, pinset steril, dan penggaris. Nah, di dalam uji potensial antimikroba itu harus ada antibiotik yang harus diujikan. Nah, ada 7 antibiotik yang akan diujikan, yaitu yang pertama clindamycin, streptomycin, polymyxin, kanamycin, chloramphenicol, ampicillin, ofloxacin. Nah, 7 antibiotik tersebut akan diuji potensial antimikrobanya. Sebelum masuk ke uji juga saya akan menyebutkan macam-macam metode dari uji potensial antimikroba. Itu ada 3, yaitu metode pengenceran agar, metode difusi agar, dan metode dilusi agar. Metode dilusi agar juga dibagi 2, yaitu metode dilusi cair dan metode dilusi padat. Sedangkan metode difusi agar itu ada 2 juga. Yang pertama adalah cara Kirby-Bauer atau metode difusi disk, yaitu piringan yang diletakkan yang berisi agen antimikroba diletakkan pada media agar yang telah ditanami mikroorganisme. Sedangkan cara Sumura, yang kedua adalah cara sumuran, sedangkan cara sumuran itu hampir sama dengan cara difusi disk. Cuman bedanya dia bentuknya itu seperti sumur. Nah, sekarang masuk ke prosedur uji potensial antimikroba. Prosedur uji potensial antimikroba, pertama-tama kita harus pijarkan ose hingga membara. Lalu ambil koloni dari media nutrien agar,
kemudian homogenkan pada tabung yang berisi NaCl steril. Setelah penanaman pada media MH dan peletakan disantibiotik, ambil kapas lidi steril, kemudian dicelupkan pada suspensi yang telah dibuat dan dioleskan pada media Mueller-Hilton hingga rata pada seluruh permukaan media. Biarkan selama 15 menit. Buatlah jarak antara disantibiotik itu antara satu dengan yang lain itu 4 cm. Antibiotik yang digunakan adalah yang ketujuh ini. Setelah itu letakkan antibiotik, lalu ambil antibiotik secara aseptis menggunakan pinset. Lalu letakkan masing-masing disantibiotik pada jarak yang telah ditentukan, yaitu 4 cm, jadi tidak berdekatan. Setelah itu inkubasi selama 1 kali 24 jam dengan suhu 30 derajat Celcius di dalam inkubator selama 24 jam. Dari inkubator tersebut lakukan pengukuran terhadap zona bening yang terbentuk oleh masing-masing disantibiotik, di mana jumlah pengukuran akan dikurangi dengan diameter kertas cakram. Sekarang bagaimana cara menghitung zona bening dalam uji potensial antimikroba? Antibiotik yang diletakkan di dalam piringan, ada 7 antibiotik. Itu yang sudah dilakukan uji coba akan tersebar, hasilnya akan tersebar merata. Nah, dari hasil yang tersebar merata ini, ukur berapa diameter dari disantibiotik, diameter. Sekarang dari zonanya berapa, zona beningnya berapa. Ini lakukan dengan cara penggaris. Jadi kita harus menghitung dengan melakukan dengan cara hitung dengan penggaris. Jadi berapa diameternya, berapa zona bening yang akan kita lihat. Nanti itu hasil. Streptomycin, polymyxin, kanamycin, chloramphenicol, ampicillin, ofloxacin. Nah, 7 antibiotik tersebut akan diuji potensial antimikrobanya. Sebelum masuk ke uji juga, saya akan menyebutkan macam-macam metode dari uji potensial antimikroba. Itu ada 3, yaitu metode pengenceran agar, metode difusi agar, dan metode dilusi agar. Metode dilusi agar juga dibagi 2, yaitu metode dilusi cair dan metode dilusi padat. Sedangkan metode difusi agar itu ada 2 juga. Yang pertama adalah cara Kirby-Bauer atau metode difusi disk, yaitu piringan yang diletakkan yang berisi agen antimikroba diletakkan pada media agar yang telah ditanami mikroorganisme. Sedangkan cara Sumura, yang kedua adalah cara sumuran, sedangkan cara sumuran itu hampir sama dengan cara difusi disk. Cuman bedanya dia bentuknya itu seperti sumur. Nah, sekarang masuk ke prosedur uji potensial antimikroba. Prosedur uji potensial antimikroba, pertama-tama kita harus pijarkan ose hingga membara. Lalu ambil koloni dari media nutrien agar, kemudian homogenkan pada tabung yang berisi NaCl steril. Setelah penanaman pada media MH dan peletakan disantibiotik, ambil kapas lidi steril, kemudian dicelupkan pada suspensi yang telah dibuat
dan dioleskan pada media Mueller-Hilton hingga rata pada seluruh permukaan media. Biarkan selama 15 menit. Buatlah jarak antara disk antibiotik itu antara satu dengan yang lain itu 4 cm. Antibiotik yang digunakan adalah yang ketujuh ini. Setelah itu letakkan antibiotik, lalu ambil antibiotik secara aseptis menggunakan pinset. Setelah itu inkubasi selama 1 kali 24 jam dengan suhu 30 derajat Celcius di dalam inkubator selama 24 jam. Dari inkubator tersebut lakukan pengukuran terhadap zona bening yang terbentuk oleh masing-masing disk antibiotik, di mana jumlah pengukuran akan dikurangi dengan diameter kertas cakram. Sekarang bagaimana cara menghitung zona bening dalam uji potensial antimikroba? Antibiotik yang diletakkan di dalam piringan, ada 7 antibiotik. Itu yang sudah dilakukan uji coba akan tersebar, hasilnya akan tersebar merata. Nah, dari hasil yang tersebar merata ini, ukur berapa diameter dari disk antibiotik, diameter. Sekarang dari zonanya berapa, zona beningnya berapa. Ini lakukan dengan cara penggaris. Jadi kita harus menghitung dengan melakukan dengan cara hitung dengan penggaris. Jadi berapa diameternya, berapa zona bening yang akan kita lihat, nanti itu hasilnya akan didapat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.